Baik, nah itu jadi ini nanti juga akan berpengaruh dengan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, bagaimana jika peserta tidak menggunakan fingerprint? Apakah ini bisa? Baik. Jadi yang pertama kita tetap harapkan peserta itu ketika mengakses pelayanan kesehatan tetap datang, tetap hadir dulu di fasilitas kesehatan. Ya. Baru di rumah sakit tersebut akan dilakukan validasi biometrik baik itu fingerprint ataupun face recognition. Nah, jika salah satunya terbaca, itu bisa dilanjutkan. Nah, gimana kalau misalnya ternyata tidak terbaca, apakah error atau yang lain-lain. Nah, ini di rumah sakit masih bisa tetap dilakukan pelayanannya itu dengan sistem approval. Nah, jadi tidak dalam arti saklek. Nah, kalaupun yang saklek, kita sakleknya yang pertama tadi, peserta itu tetap harus hadir. Nah, tetap harus datang. Jadi kalau pesertanya tidak datang itu tidak bisa. Nah, gimana kalau pesertanya tidak datang, tidak bisa datang sama sekali? Nah, di sini kami memberikan solusi. Ya, jadi di program JKN ini kita ada yang namanya program PRB, program rujuk balik. Jadi ketika peserta sudah berobat sampai ke tingkat rumah sakit, ketika sudah terkontrol, sudah stabil, dan menurut dokternya ini masuk dalam diagnosa PRB seperti darah tinggi, sakit gula atau DM atau hipertensi, penyakit jantung, stroke, SLE, lalu asma, penyakit paru obstruktif kronis, skizofrenia dan penyakit lainnya. Kalau memang itu masuk dalam diagnosa PRB dan obat-obatnya juga masuk dalam obat-obat PRB, maka untuk pelayanan berikutnya peserta tidak perlu lagi datang ke rumah sakit. Nah, jadi cukup hanya datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, hanya meneruskan resep di situ saja. Nanti ambil obatnya di apotek PRB, kita ada di apotek Agung dan apotek Sintang. Nah, yang kedua selain PRB kita ada yang namanya resep iter. Apa tuh Pak Ari? Kalau resep iter artinya ketika sama kondisinya sudah stabil, sudah terkontrol dan menurut dokternya pasien tersebut tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, itu dapat meneruskan resep saja. Nah, jadi bisa datang keluarganya, cukup datang ke rumah sakit bawa resep saja untuk bulan berikutnya dan datang hanya cukup mengambil obat saja. Gitu. Baik. Nah, tadi yang saya penasaran kalau misalnya yang berobat di desa atau mungkin di kampung-kampung yang tidak harus datang ke Sintang, ke rumah sakit Sintang, apakah juga harus melalui fingerprint tadi Pak Ari? Ya, kalau untuk kunjungan pertama dan memang belum stabil itu tetap harus datang dan harus fingerprint. Oh, begitu. Gitu. Kecuali kalau tadi ya sudah terkontrol, sudah stabil, sudah dapat dikembalikan apakah itu ke vaskes primer ataukah hanya cukup meneruskan resep saja, itu bisa tidak datang, boleh tidak datang. Begitu. Baik. Nah, untuk selanjutnya pendengar, nanti bagi Anda yang ingin bertanya barangkali silahkan. Ini sudah ada yang bertanya ini Pak Ari. Barangkali nanti Pak Ari kalau langsung ingin dijawab silakan. Selamat pagi RRI, izin mau bertanya ke Pak Ari. Apakah hanya di RSUD dan di Kesrem yang wajib memakai fingerprint untuk rujukan? Kenapa di Puskesmas tidak menggunakan fingerprint juga untuk pelayanan BPJS? Siap. Ada Veronica. Oke, izin boleh saya jawab? Silakan Pak Ari. Oke, memang ya bukan hanya di rumah sakit RSUD ADM Jun ataupun Rumkit, tapi di rumah sakit jiwa yang kita kerjasama di Sintang ini ada 3 rumah sakit tadi, rumah sakit jiwa, Rumkit dan RSUD ADM Jun itu sudah menerapkan fingerprint. Nah, begitu juga untuk rumah sakit lainnya yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk daerah lain itu juga sudah menerapkan fingerprint. Nah, memang kalau untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu belum kita terapkan. Nah, kedepannya ini pasti akan kita kembangkan sampai ke tingkat primer. Baik, Gitu. Nah itu Veronica tadi sudah dijawab langsung sama Pak Ari. Silakan pendengar bagi Anda yang barangkali ada yang ingin dipertanyakan kembali atau ditanyakan kembali, kebetulan narasumber kita nanti yang akan langsung menjawabnya.
Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih bersama narasumber kita di Sintang siang ini ada Pak Ari Agustian. Dan untuk pembahasan kita tadi mengenai validasi biometrik. Nah, pendengar, tadi apa yang disebut dengan validasi biometrik sudah dijelaskan sama Pak Ari di siang hari ini. Dan banyak sekali yang sudah beliau sampaikan terkait dengan validasi biometrik ini. Nah, pendengar, bagi Anda juga yang barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumbernya, silakan pendengar. Kami nantikan Anda di 0565244777 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sintang atau langsung komen di YouTube RRI Sintang terkait dengan tema kita. Dan mengenai pertanyaan mudah-mudahan tidak menyimpang dari tema kita di siang hari ini, pendengar, masih kami nantikan. Baik Pak Ari, tadi kita sudah banyak sekali berbicara mengenai apa teknologi apa saja yang digunakan, kemudian validasi biometrik, kemudian sampai dengan fingerprint juga, dengan satu lagi tadi apa Pak Ari? Face recognition. Oh baik, nah jadi sudah kita bahas semua. Dan mungkin tadi sudah disinggung sama Pak Ari, apakah data biometrik peserta ini aman begitu Pak Ari? Siap. Insya Allah kalau data biometrik insya Allah aman Mbak, karena kalau di sistem kita itu juga kita sudah menerapkan sistem keamanan datanya. Baik, nah kalau menurut tadi cerita dari Pak Ari ada satu kasus bahkan sampai meninggal dunia. Nah, kedepannya apa yang sebenarnya harus digencarkan, apa yang harus dilakukan dari pihak BPJS terkait dengan kasus ini, Pak Ari? Baik, sebetulnya kalau terkait pihak ini harusnya kita bersama-sama ya bergerak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, tetapi juga dari fasilitas kesehatan dan juga peserta. Nah, yang pertama itu adalah kita harus sama-sama menjaga kerahasiaan data, terutama kerahasiaan data peserta, karena itu sangat sensitif, apalagi kalau sampai disalahgunakan oleh pihak lain. Karena ya apalagi kalau data kepesertaan JKN ini kan dipegang oleh banyak pihak, di samping oleh peserta sendiri, BPJS Kesehatan, dan pastinya fasilitas kesehatan. Nah, kalau dari sisi peserta, di situ juga diharapkan juga peserta ya menjaga termasuk kerahasiaan datanya, baik termasuk KTP-nya, NIK, KTP, apalagi sistem zaman sekarang ini penyalahgunaan bukan hanya JKN, tapi penyalahgunaan finansial, keuangan pastinya sudah merajalela di mana-mana. Di mana kalau KTP kita sudah tercecer di mana-mana, nanti bisa ujung-ujungnya sudah ada pinjaman online-nya, bisa gitu juga. Nah, kalau dari sisi fasilitas kesehatan, dalam perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, di situ sudah tercantum untuk saling menjaga rahasia data tadi. Kerahasiaan data sudah ada di perjanjian kerjasama. Begitu. Baik, nah intinya memang harus sama-sama saling menjaga. Betul. Ya Pak Ari ya. Baik, jadi jangan ya seperti kasus yang tadi, memang kita ingin berbuat baik niatnya, betul, tetapi salah caranya begitu ya Pak Ari ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ini tadi Pak Ari juga sudah menyinggung masalah Dukcapil begitu ya. Nah, sebenarnya apa peran Dukcapil dalam kolaborasi ini Pak Ari? Alhamdulillah kerjasamanya dan kolaborasi dari Dukcapil itu sangat bagus, karena data yang face recognition ataupun pengenalan wajah kita bisa sama-sama menggunakan, bisa sama-sama mengakses. Dan selama ini kami kerjasama dengan Dukcapil bukan hanya dengan pengenalan wajah, tetapi penggunaan NIK juga kita sudah sama-sama menggunakan. Jadi kalau di kepesertaan kami, misalnya ada peserta baru pertama datang, kita langsung entry NIK-nya, itu kita udah langsung tahu kepesertaannya, dan juga berapa orang anggota dalam KK-nya itu juga sudah terbina dari dulu. Dan bahkan kalau di kita untuk mengakses pelayanan tidak hanya bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan, tapi menggunakan KTP juga bisa. Oh, misalnya nih kartu BPJS-nya ketinggalan, betul, hanya bawa KTP, boleh, bisa digunakan ya Pak? Bisa. Oh baik, dikira disuruh pulang lagi Pak. Ya. Dan yang penting satu lagi, kita juga tidak menerapkan wajib fotokopi. Jadi tidak ada kewajiban untuk fotokopi. Jadi cukup bawa, ya kalaupun ada digital atau fotonya itu juga bisa.
Nah, cuman ya itu kita harus menjaga tadi ya, jangan sampai fotonya udah kemana-mana, khawatirnya tadi. Oh, Jadi, baik. Tapi kalau boleh tahu Pak Ari, kalau untuk data ini dari misalnya nih ada peserta yang menggunakan kartu BPJS tapi tidak sama dengan mungkin nicknya beda atau bermasalah, pernah tidak ditemukan Pak Ari? kalau anomali seperti itu kita ada, namun kita selama ini juga pasti kita kalau ada kasusnya kita pasti akan cross check, verifikasi lagi Ya. dan validasi lagi kebenarannya. Oke. Gitu. Tapi tetap dilayani tidak kalau dia misalnya datang dengan masalah atau kasus seperti ini? Kalau memang sudah terverifikasi dan validasi bahwa itu memang peserta yang benarnya, itu tetap bisa. Oh, bisa dilayani. Betul. Baik. Nah, itu pendengar ya.